Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggrani Febrianti. Saya dari kelas B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian mengenai konsep taksis dan mukasis. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian taksis dan mukasis. Taksis menurut Khut Bibik dalam bukunya Ushul Al-Fiqih, taksis adalah penjelasan sebagai lafaz am bukan seluruhnya, atau dengan kata lain menjelaskan dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz am dengan dalil. Taksis juga berarti pengkhususan suatu lafaz atau kalimat yang membatasi pengertian umum dari suatu kalimat. Yang kedua adalah mukasis. Mukasis adalah dalil-dalil yang menjadi dasar atau hujjah dikeluarkannya satuan dari yang umum kaitannya dengan khas, taksis, dan mukasis. Yang kedua adalah salah satu contoh dari taksis dan mukasis ada dalam surah Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, "Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja dari hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." Quran Surah Al-A'raf ayat 32. Dalam penjelasan ayat tersebut, perhiasan boleh dipakai, yang dimana perhiasan tersebut meliputi cincin emas, intan, kalung, maupun pakaian dan lain-lain sebagainya, yang masing-masing disebut satu-satuannya dalam afrad atau al-am. Cincin emas kemudian dikeluarkan dari ketentuan ayat tersebut sebab tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Ini dinamakan taksis. Karena membatasi keumuman ayat tersebut sebab tidak meliputi oleh cincin emas, hadisnya itu dinamakan mukasis. Nah, yang kedua adalah pembagian taksis dan mukasis. Yang pertama adalah mukasis. Ada dua macam mukasis, ada yang munfasil alias berada di tempat dalam Al-Quran, ada pula yang bersambung atau disebut mutasil. Mukasis mutasil berada di dalam ayat yang sama atau berdekatan dengan ayat yang dikhususkannya. Ada 5 macam mukasis mutasil. Yang pertama adalah istina. Istina secara bahasa adalah pengecualian. Bahasanya itu luas dan biasanya ditandai dengan kata bahasa Arab yang artinya kecuali. Yang kedua adalah sifat. Intinya ini adalah pengecualian bagi sesuatu yang memiliki sifat tertentu. Biasanya ditandai dengan adanya kata yang di dalam bahasa Arab. Syarat biasanya dalam Al-Quran memakai kata jika di dalam bahasa Arabnya. Yang keempat adalah gaya. Artinya batas dari sesuatu bisa juga berarti tujuan akhir. Dalam konteks usul fikih, maka gaya ditandai dengan kata hingga dan sampai, yang di dalam bahasa Arab itu adalah hatta dan ila. Badal ba'at min kulli. Badal artinya pengganti, ba'at min kulli artinya sebagian atau keseluruhan atau sesuatu. Di dalam usul fikih, badal ba'at ini juga termasuk alat untuk mengkhususkan dalil umum alias mukasis. Dan yang terakhir adalah pembagian taksis. Taksis itu ada berbagai macam pembagian taksis. Yang pertama adalah mentaksiskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua itu mentaksiskan Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga mentaksiskan As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat adalah mentaksiskan As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang kelima mentaksiskan Al-Quran dengan Ijma'. Yang keenam mentaksiskan Al-Quran dengan Qiyas. Dan yang terakhir adalah mentaksiskan dengan para pendapat sahabat. Yang terakhir adalah perbedaan taksis dan mukasis. Perbedaan dari khas, taksis, dan mukasis itu adalah sebagai berikut.
Khas adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan materi tertentu, baik berupa benda mati maupun benda bergerak. Misalnya Zulkarnain atau kata rujulun, seorang anak laki-laki. Taksis ialah menyebutkan sebagian benda dari yang umum atau yang atau yang mengeluarkan satuan-satuan materi dari yang umum. Sedangkan satuan lainnya belum tentu tidak disebutkan, dengan kemudian keutamaannya masih berlaku bagi satuan yang tersisa. Sedangkan mukasis ini ialah dalil-dalil yang menjadi dasar atau hujjah dikeluarkannya satuan dari yang umum, kaitannya dengan khas, taksis, dan mukasis itu tersendiri. Melalui contoh sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-A'raf ayat 32 tadi, dapat dilihat tadi kan dalam cincin emas kemudian dikeluarkan dari ketentuan ayat Al-A'raf sebab tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki yang dinamakan taksis. Pengeluaran itu berdasarkan pada hadis, karena membatasi keumuman itu yang dinamakan mukasis, dan hadis karena hanya mengenai satu hal, yaitu cincin emas. Nah, hadis itulah yang disebut dengan khas. Dengan contoh di atas, secara definitif lafaz khas adalah suatu lafaz hak yang dipasangkan pada suatu arti yang sudah diketahui dan menunggal, atau lafaz yang dipasangkan pada satu arti yang mandiri yang terhindar dari makna mustarak atau makna-makna lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.